7, 6, 5, 4, 3, 2. Shalom. Shalom adik-adik. Bagaimana ini kabarnya ya Kak? Adik-adik di rumah ya Kak? Gimana Kak? Baik pasti ya. Luar Pasti biasa luar kan? biasa. Iya gitu. Kalau adik-adik luar biasa baik dan semangat, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri. Berdiri. Kak, kita mau nyanyi apa kayaknya? Kita mau bergerak. Kalau kau suka hati, tepuk tangan, Tepuk tangan. terus injak bumi, Injak bumi. sorak hore. Oke. Oke. Sudah siap semuanya? Oke. Siap. Ayo Kak Cahyo. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore! Kalau kau suka hati sorak hore. Hore! Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore! Ya. Semangat. Bagus. Kita sudah bergerak senam. Iya. Kita sudah teriak-teriak. Mm-mm. Sekarang kita harus tetap bersukacita ini ya Kak ya. Sukacitanya gimana Kak? Sukacita karena Tuhan telah menebus kita. Amin. Kita masih tetap berdiri kan Kak? Masih tetap berdiri, Ayo, harus tetap semangat berdiri. ini. Semangat. Kita mau adik-adik. pujikan Oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Ya, semua tetap berdiri ya, semangat ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
Sudah capek? Belum. Tapi kita simpan dulu tenaga kita ya Kak, Ya, Kak. untuk nanti mendengarkan firman. Adik-adik boleh duduk dulu. Ya, duduk dulu adik-adik. Ya, boleh duduk yuk. Ya. Kita mau berdoa ya Kak. Tapi adik-adik harus duduk, lipat tangan, tutup mata, sikap berdoa yang baik. Ya, sudah siap semuanya kita mau berdoa. Nanti Kak Ira yang pimpin ya. Ya. Oke. Mari Kak Ira. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami anak-anak-Mu bisa bersama-sama untuk beribadah. Tuhan berkati Bapa, kami di rumah kami masing-masing bersama orang tua kami, adik kami, kakak kami, yang sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Hanya firman ini dapat menguatkan setiap iman kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Gitu. Habis ini apa Kak Ira ya? Enaknya ngapain Kak? Enaknya kita tetap Duduk. kita mau mendengarkan firman, Firman tapi kita Tuhan. harus nyanyi dulu kan? Nah, nyanyi kita mau muji Tuhan. Judulnya Firman Tuhan ada di hatiku. Nanti ada gerakannya, ya kan? Tapi kita berdiri lagi apa boleh duduk Kak? Boleh duduk nggak Pak? Boleh duduk. Ya, nanti kita mau muji Tuhan bareng-bareng ya. Mari Kak Cahyo. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Firman Tuhan, Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, Kak, kita mau sambut yang mau bawakan firman kita. iya, siapa ya ini ya Kak? Siapa ya? Coba dipanggil ya Kak. Kita panggil Kak. 1, 2, 3. Bung Esti. Shalom anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu supaya Roh Kudus menolong anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih kemurahan Tuhan sampai saat ini. Sebentar lagi Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu, khususnya anak-anak sekolah minggu saat ini. Kami mohon Roh Kudus menerangi mereka, sehingga mereka mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kesaksian Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Nanti anak-anak bisa membaca bersama ayah ibu ya. Di sini Bung Esti hanya akan membaca satu ayat saja, yaitu di ayat 23b. Demikian firman-Nya. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Sekali lagi, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, coba kamu lihat gambar di depan ya. Mari perhatikan dengan seksama gambar ini ya. Apa itu anak-anak? Iya, pinter. Anak sedang menyapu. Ada yang menyapu halaman, ada yang menyapu lantai. Pernahkah anak-anak melakukan hal itu? Ayo, siapa yang pernah membantu orang tua menyapu? Iya, pinter, bagus. Nah, kalau anak-anak bisa melakukan itu buat orang tuamu senang, ya. Berarti anak-anak bisa melakukan
bisa berkorban waktu. Waktunya untuk main, buat bantu ibu dulu. Menyapu halaman, menyapu rumah. Kalau kamu bisa melakukan ini, kamu anak yang hebat. Bisa mengorbankan waktu untuk menyenangkan hati orang tua. Bagus, anak-anak yang sudah bisa melakukan itu. Kemudian coba lihat lagi, ini ada gambar apa? Ayo. Nah, gambar apa anak-anak? Iya, ada teman yang berbagi. Ada yang berbagi es krim, ada yang berbagi permen. Pernahkah anak-anak berbagi dengan temanmu? Iya, pernah. Pernahkah anak-anak berbagi dengan adikmu, saudaramu, kakakmu? Bagus ya. Anak-anak harus belajar, berlatih, berbagi kepada teman-teman, kepada saudara kita. Artinya berarti anak-anak sudah berkorban milik anak-anak. Sebagian harus diberikan kepada orang lain. Kalau kamu sudah melakukan itu, kamu adalah anak yang hebat. Bisa melakukan berkorban benda atau berkorban milikmu buat teman-temanmu. Nah, sekarang coba dilihat gambar apa ini? Ayo ya. Ini adalah gambar kakak sedang membimbing belajar adiknya. Juga seorang teman membimbing belajar teman yang lain. Pernahkah anak-anak membimbing belajar adik yang sudah punya adik? Ayo angkat tangan. Iya, bagus sekali, bisa mengajari adiknya, membimbing adiknya untuk belajar. Kalau di sekolah, membimbing temannya yang belum tahu, ya. Berarti anak-anak sudah mengorbankan pikiran buat teman-teman, ya. Itu adalah hal yang baik. Kalau anak-anak bisa mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran, mengorbankan milik anak-anak buat sesama kita, kamu adalah anak yang hebat. Ya, anak yang hebat harus berlatih mengorbankan diri sesuai dengan kemampuan. Nah, sekarang kamu lihat anak-anak gambar ini. Ayo, gambar apa ini? Nah, gambar apa ini anak-anak? Iya, pinter banget. Gambar Tuhan Yesus sedang memikul kayu salib. Iya, pinter. Kira-kira kayu salibnya itu berat apa ringan ya anak-anak ya? Oh iya, berat Bu, berat sekali. Kira-kira anak-anak kuat enggak memikul salib itu? Enggak kuat. Oh iya, enggak kuat. Bu Ngesti juga enggak kuat ya, karena salibnya terlalu besar buat kita. Tapi Tuhan Yesus rela memikul salib itu, dibawanya salib yang besar itu, kayu salib itu dibawa Tuhan Yesus sampai ke Gunung Golgota. Berat ya anak-anak? Tuhan Yesus telah berkorban tenaganya yang luar biasa untuk memikul kayu salib. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus tidak hanya berkorban tenaga memikul kayu salib saja, tapi lihat gambar ini. Apa yang telah dikorbankan Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya. Tuhan Yesus telah rela disalibkan, mati di atas Gunung Golgota, di kayu salib. Setelah Tuhan Yesus memikul kayu salib yang berat, akhirnya Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Luar biasa anak-anak. Untuk siapa itu semua dilakukan? Untuk kita, untuk anak-anak semua, untuk ayah ibu, untuk Bu Ngesti, untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, mereka akan memperoleh keselamatan. Nah, seperti anak-anak sekarang ini,
ya, beribadah, memuji Tuhan, bersyukur karena anak-anak sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang rela berkorban tenaga, bahkan sampai berkorban dirinya, yaitu berkorban nyawa, mati di kayu salib supaya kita selamat, supaya kita berbahagia dan sukacita. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawa untuk kita, tadi di depan ada anak yang sudah mengorbankan waktu dan tenaga untuk orang tua supaya orang tua senang. Ada anak yang berbagi miliknya untuk temannya supaya temannya senang. Tadi ada anak yang membimbing belajar temannya supaya temannya juga senang. Nah, anak-anak, kalau anak-anak adalah yang hebat, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dengan mengorbankan nyawanya Tuhan Yesus di kayu salib, maka mari anak-anak belajar melakukan itu. Rela mengorbankan waktunya, jangan hanya bermain game di HP, di handphone, main HP terus ya. Tapi mari mengorbankan waktu untuk orang tua, membantu pekerjaan orang tua. Ya, jangan hanya ingin punyaku yang banyak, ingin punyaku yang banyak, tapi mari kita berbagi, mengorbankan milik kita untuk teman-teman kita. Ya. Nah, kalau anak-anak bisa melakukan itu, melatih itu, maka anak-anak nanti akan dikasih hadiah oleh Tuhan Yesus yang luar biasa. Apa buah hadiahnya? Yaitu hidup kekal. Kita akan berada di surga. Suasana seperti ini ya, suasana yang damai sejahtera, suasana yang segar, suasana yang sejuk, suasana yang menyenangkan ya. Tidak ada anak yang berkelahi, tidak ada anak yang berebut mainan, tidak ada anak yang selalu main game sampai kencang ya. Tapi suasana sukacita di surga yang telah disiapkan Tuhan bagi kita semua. Oleh karena itu anak-anak, mari kita melakukan, kita mencontoh sedikit dulu, latihan dulu apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Yaitu kita berlatih, kita belajar untuk berkorban bagi sesama kita. Ya, supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Selamat berlatih, selamat belajar, berkorban bagi orang lain. Baik korban pikiran, korban waktu, korban tenaga, korban apa yang kita miliki. Selamat belajar, selamat berlatih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa, mari kita berdoa, melipat tangan dan menutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini. Engkau telah memberikan teladan bagi kami, supaya kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini Tuhan dapat berlatih, dapat belajar untuk berkorban bagi sesamanya. Baik berkorban waktu, pikiran, tenaga, apa yang kami miliki buat sesama kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukannya. Semua itu karena Engkau telah menolong kami, Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur, mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gimana tadi adik-adik ceritanya? Cerita tentang berkorban. Nah, kali ini, pagi ini, kita juga sama-sama mau kreativitas tentang pengorbanan, tentang berkorban. Tadi Bu Ngesti memberikan gambar Tuhan Yesus memikul kayu salib. Nah, ini adik-adik juga sama ini nanti ya. Membuat apa ya Kak Windu ya? Wah, membuat salib. Nah, adik-adik punya kertas di rumah, nanti digambar bentuk salib, terus nanti digunting. Setelah digunting, nanti adik-adik berikan lem di depannya, ada lemnya. Setelah dikasih lem, nanti adik-adik juga jangan lupa memotong kertasnya kecil-kecil, dipotong dulu kertas kecil-kecil warna-warni, apa kertas terserah apa,
foto kecil-kecil nanti disebar di antara. Nah, jadi seperti itu salibnya. Salibnya ada kelap-kelipnya, ada potongan-potongan kecilnya. Nah, mudah ya dibuat di rumah ya. Pasti punya bahan di rumah. Pakai kertas apapun boleh. Itu tanda berkorban salib Tuhan. Kita mau apa ini Kak? Nah, Kita sudah buat salib terus. Kreativitas, jangan lupa difoto. Buat selfie-selfiean, nanti dikirim di grup WhatsApp masing-masing ya Kak ya. Nah, kita mau tutup sekolah minggu ini dengan pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yes. Ya. Mari kita berdiri adik-adik. Berdiri lagi, semangat.